Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gustavo Fitri Santosa dengan NPM 18310053. Hari ini saya akan melanjutkan ke pertemuan 2 yaitu tentang cerebrum sebagai tugas laboratorium anatomi. Ya, jadi cerebrum itu atau encephalon dibagi menjadi 3, yaitu ada prosencephalon. Untuk mesencephalon dan robencephalon itu adalah untuk mesencephalon itu adalah batang otak. Tapi kalau misalkan rhombencephalon itu ada uh, ini otak kecil. Kita membahas cerebrum aja, otak besar. Berarti kita bahas telencephalon dan diencephalon. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, ini awalnya bentuk otak manusia tidak seperti ini. Awalnya itu halus dan tidak ada lubang-lubang seperti ini. Namun lama-kelamaan terbentuklah yang namanya gyrus dan sulcus, seperti gyrus presentalis, gyrus postcentralis, sulcus frontalis inferior, sulcus frontalis, ada sulcus centralis. Nah, sulcus dan gyrus ini kan ada di kanan dan ada di kiri ya. Nah, untuk kanan dan kiri ini dipisahkan. Nah, nama pemisahnya adalah Viscera longitudinalis cerebri. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah ini dikasih warna ya. Jadi dibedakan. Sini ada lobus frontalis, ada lobus parietalis, ada lobus temporalis, ada lobus occipitalis. Ini ada sulcus parietoccipitalis, ada sulcus centralis. Nah, ini dari samping terlihat lobus frontalis berarti dia ada di tengah. Lobus parietalis berarti dia lobus frontalis dia di depan. Lobus parietalis dia di tengah. Lobus temporalis dia di bawah dan lobus occipitalis itu dia di belakang. Oke. Nah, tadi kan juga terlihat lobus-lobus, ada 4 lobus ya. Nah, untuk lihat dari inferior atau dari bawah, lobus limbicus baru terlihat karena dia ada di dalam. Dia dekat mesencephalon. Nah, jadi kan di sini nggak ada ya. Nah, tapi jika dilihat dari bawah, dia baru terlihat lobus limbicusnya. Tuh. Nah, ini adalah sulcus parieto-occipitalis. Ini sulcus ini memisahkan antara lobus occipitalis dengan lobus parietalis, dinamakan sulcus parieto-occipitalis. Nah, bisa dilihat lokasinya, bisa dibaca. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, di sini ada sebentar. Dilihat dari bawah ya, inferior, truncus encephalitis telah diseksi. Diseksi itu maksudnya sudah dipotong. Telencephalon menempati sebagian besar dasar cerebrum. Di bagian ini, di gambar ini terlihat bulbi olfactory dan tractus olfactory menutupi giri orbitales. Selain itu terlihat pula chiasma opticum gyrus paracampalis di lobus temporalis dengan ciri khas yakni tekukan di antara anterionus. Ini giri orbitalis tadi ya. Bulbus octavius. Nah, ini dilihat dari samping. Di sini ada sulcus lateralis, ada 2 yaitu arterior dan acceden. Ini ada gyrus temporalis superior dan gyrus precentralis. Ini sulcus parieto-occipitalis yang tadi saya bilang. Kita lanjut ke ini gambarnya sama, hanya saja parietalis et temporalis sudah diangkat,
uh, untuk melihat bagian dari insula nih, contohnya sulcus circularis insula, ada gyrus longus insula, kemudian nah ini ada nama dan bagiannya, ada gyrus frontalis superior, ada gyrus frontalis medius, ada gyrus frontalis inferior, ada gyrus orbitalis, sini ada pars triangularis, ada pars orbitalis, ada pars opercularis. Lanjut, nah di sini ada talamus nih, terlihat talamus ya. Nah, talamus ini fungsinya untuk apa? Contohnya, pada saat kita kedinginan, tubuh kita mereaksi untuk menggigil. Nah, salah satu reaksi menggigil itu adalah kinerja dari talamus. Talamus menyuruh otot untuk mengeluarkan kontraksi ototnya, untuk menggigil, untuk mengeluarkan reaksi panas. Sedangkan pada saat kita kepanasan, talamus menghasilkan keringat. Maksudnya talamus menyuruh kepada sistem lain untuk mengeluarkan keringat untuk merendahkan hawa tubuh yang panas. Nah, ini di gambar ini kita mempelajari tentang fungsi-fungsi dari otaknya ya. Contoh, ini ada korteks visual primer. Contoh, jadi dia tempat visual. Ada korteks visual primer, ada korteks visual sekunder. Di sini juga ada korteks auditorik sekunder, korteks auditorik primer, dan gyrus temporalis transversus anterior. Ini ada pusat broca, yaitu pusat wicara motorik. Terus di sini ada area visual, ini kan primer sekunder. Di sini ada area visual frontalis, koordinasi pergerakan mata. Jadi mata kita tuh digerakkan oleh di sini nih. Sistemnya di sini. Oke, kita lanjutkan. Tadi sama ya. Nah, ini dilihat dari bawah. Setelah bagian basal encephalon diangkat, fornix. Kita melihat adanya fornix nih, fornicrus, fornicomissura, fornicolumna, fornicorpus. Nah, fornix ini suatu struktur berpasangan yang terdiri atas crus, commissura, corpus, serta columna. Fornix berasal dari hipokampus dan subiculum. Di lobus temporalis dan arcus di atas ventriculus startius yang berjalan menuju corpus mamillare. Jadi korpus ini berjalan menuju fornix ini berjalan menuju corpus mamillare untuk pertukaran serat. Oke, kita lanjutkan. Ini sama, namun hanya letaknya dari fotonya saja berbeda dari letak ini ya, bagiannya. Ini tempat nervus, ada nervus 3 oculomotorius, ada nervus 4 trochlearis, ada nervus 5 nervus trigeminus, ada nervus 6 abducens, ada nervus 7 nervus facialis, nervus vagus, dan lain sebagainya. Ya tadi ya lebih kelihatannya ada fornix tadi. Nah, forniculumna ini jika diperbesar ada dua bagian, yaitu pars libera dan pars strecta. Commissura anterior juga ada dua, yaitu pars anterior dan pars posterior. Nah, ini adalah gambar yang mendapat vena dan darah dari otak. Contohnya ada vena interna cerebri dan ada arteri cerebri media dan masih banyak lagi. Nah, di sini kita melihat ada talamus ya, ada globus pallidus, ada putamen, ada nucleus caudatus corpus, ada cursus amygdaloideum, ada nucleus caudatus cauda.
Oke, kita lanjutkan. Lanjut kita ke lanjut sebentar ya. Kita belum cerebellum enggak enggak kapsula enggak. Nah, ventriculi ini ada arteri cerebri anterior dan arteri presa calosa. Nah, ini ada indusculum grisellum, ada dua yaitu stria longitudinalis medialis, ada stria longitudinalis lateralis. Sama ventriculi. Nah, ada nucleus caudatus tadi, nervus keempat. Terus ada fornicrus, dilihat dari sini, fornicrus. Ada ventriculus lateralis. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya juga masih belajar. Mohon untuk di like, jangan lupa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.